Hai semuanya, apa kabar? Aku harap kabar kalian baik-baik saja, terutama teman-teman Sagittarius dan Sagittarius Rising, aka The Cosmic Traveler, para petualang yang memang suka menjelajah. Oke, kita kali ini bahas tentang transit Pluto di Aquarius yuk, yang sebetulnya sudah berlangsung dari tahun 2023 sampai 2044 nanti. Aku pernah buat video serupa sih di 2023 dulu, tapi gak apa-apa kita buat lagi untuk recall memori kalian. Dan kali ini, transit ini sebetulnya akan jadi momentum atau babak besar sejak 19 November 2024 kemarin sampai 2044 yang akan membuat kamu yang sebetulnya selalu haus dengan kebebasan, makna, dan petualangan jadi semakin tertarik untuk mengeksplorasi banyak hal lagi. Transit ini akan berdampak ke third house kalian. Jadi mostly kita akan bicara soal bagaimana pemikiran kamu, pikiran kamu, komunikasi, lingkungan sosial, lingkungan pertemanan, hubungan kamu dengan sibling, atau kakak, adik, keluarga terdekat, dan networking itu akan berevolusi dan berubah besar-besaran. Are you ready? Are you ready, Sagittarius? Kita mulai yuk. Pluto itu adalah planet yang memang identik dengan transformasi, rebirth, death and rebirth, atau bahkan revolusi-revolusi keren. Dan transit Pluto di Aquarius ini akan berdampak ke bagaimana cara kamu berkomunikasi, bagaimana cara kamu belajar, bagaimana cara kamu berkoneksi dengan orang-orang yang ada di sekitar kamu, dan bagaimana cara kamu juga mengekspresikan ide-ide dan pemikiran kamu. Third house dalam astrologi itu identik dengan otak yang mungkin selalu sibuk dan mulut yang tidak pernah lelah untuk berbagi cerita. Tapi dengan transit Pluto di Aquarius ini, komunikasi kamu atau cara kamu berkomunikasi dengan orang lain itu akan berubah. Dari mungkin kamu yang awalnya, let's say, kita kasih perumpamaan, cuman mau ngobrol-ngobrol lucu atau membagikan cerita-cerita yang ringan, jadi kamu tertarik untuk berdampak dan memberikan pesan yang lebih punya beban atau weight dan values yang lebih besar. Dan kamu ingin berdampak dalam lingkungan sosial kamu, serta bagaimana cara kamu mengkomunikasikan ide-ide serta pemikiran kamu. Aku gak kaget sih kalau misalnya kalian jadi lebih bawel selama 20 tahun dari sekarang. Nah, ini akan sangat mengubah cara kamu dan gaya kamu berkomunikasi. Kalau sebelumnya, kalian mungkin suka ngobrol ngalor ngidul nih. Transit Pluto di Aquarius ini akan buat kamu jadi lebih selektif dengan siapa yang kamu percaya, apa yang mau kamu bagikan, dan mungkin kamu akan jadi lebih tertarik untuk sering bertanya, okay, what truly matters, what's good to be delivered, apa sih yang betul-betul berharga sebetulnya dalam hidup, dan apa yang layak aku bagikan, apa yang pantas dan penting untuk aku sampaikan. Cara kamu berkomunikasi dan pola komunikasi kamu mungkin jadi lebih dalam, lebih tajam, dan mungkin bisa terkesan dominan, bahkan menakutkan bagi orang lain. Tapi transit ini akan menunjukkan dan membuktikan ke kamu sendiri bahkan values kamu dan kekuatan kamu ada di mana. You're gonna be more powerful. Contoh kasus, bayangkan mungkin ada seorang yang punya Sagittarius placement, terutama Sagittarius Sun dan Sagittarius Rising di birth chartnya, yang mungkin biasa jadi kayak badut di tiap kelompok, yang suka membagikan lelucon-lelucon atau kata-kata lucu di grup chatnya. Tapi selama transit Pluto di Aquarius ini, mungkin lelucon-lelucon kamu atau guyonan kamu tuh akan berubah jadi motivasi-motivasi atau pesan-pesan motivasi yang bijaksana, atau bahkan advice, saran, dan pidato. Atau bahkan aku bilang tadi, mungkin kamu tertarik buat bikin jurnal kah? Nulis jurnal atau menulis buku yang nantinya bisa mempengaruhi banyak orang. Dan kamu akan sadar kalau misalnya words matter. Kata-kata tuh penting, dan kata-kata bisa mempengaruhi, bahkan mengubah hidup orang lain. Sangat mungkin kamu akan mengalami dan membawa transformasi dalam hubungan terdekat kamu. Hubungan kamu dengan tetangga, hubungan kamu dengan teman dekat, atau hubungan kamu dengan saudara kandung. Mungkin bisa jadi ada konflik yang tersembunyi yang muncul ke permukaan. Tapi ini akan jadi kesempatan atau waktu emas untuk kamu bisa memperbaiki hubungan dengan mereka dan menciptakan koneksi yang lebih mendalam dan otentik. Transit Pluto di third house itu juga bisa akhirnya memaksa kamu untuk mendalami dan pelajari topik-topik baru yang di luar dari comfort zone kamu. Kalau kamu mungkin pernah penasaran dengan hal-hal yang sifatnya niche atau bahkan tabu, it's the time to learn, it's the time to study more of
greatness and great topics yang mungkin selama ini kamu takut gitu loh. Mungkin kamu bisa tiba-tiba tertarik dengan hal-hal yang ada kaitan dengan kriminalitas, investigasi, psikologi, atau kesehatan mental, atau AI, atau teknologi-teknologi baru, atau bahkan hal-hal yang sebelumnya tabu. Astrologi mungkin, kalau kamu tertarik buat belajar astrologi, atau tarot, who knows? Karena otak kamu tuh akan jadi magnet untuk menarik lebih banyak informasi-informasi baru, terutama pengalaman-pengalaman baru, dan pengetahuan-pengetahuan yang lebih mendalam. But of course, with great power comes greater responsibility. Dengan tanggung jawab yang besar, mungkin bisa jadi ada pressure atau beban yang sama besarnya juga sih. Tapi, transit ini tuh akan memaksa kamu atau menguji kamu untuk menghadapi tantangan dalam cara kamu menyampaikan ide. Mungkin kamu bisa ngerasa kayak, why am I not being heard? Kenapa aku gak didengar? Atau misunderstanding. Occasionally, kamu merasa disalahpahami. Tapi jangan kaget kalau misalnya kamu akhirnya harus melepaskan pola komunikasi lama atau cara berkomunikasi lama yang is no longer serving you, udah gak cocok lagi. Dan kamu terpanggil buat jadi lebih tegas dalam cara apapun, kepada siapapun. Tapi, lagi-lagi jangan khawatir, aku gak bilang ini suatu hal yang menakutkan loh. Karena setiap tantangan itu pasti akan ada rewardnya. Dan transit Pluto di Aquarius kali ini bukan hanya akan membawa tantangan, tapi juga membawa blessings atau hadiah besar. Setelah transit ini, kamu akan punya voice atau suara yang lebih kuat, lebih didengar, dan pesan serta cara kamu menyampaikan ide-ide dan pemikiran kamu juga jadi lebih berpengaruh. Bahkan, mungkin kamu bisa jadi sosok pemimpin dalam komunitas apapun atau sosok inspiratif yang kata-kata kamu, opini kamu, pendapat kamu, atau omongan kamu itu pasti akan selalu didengar dan selalu dinanti. Contoh kasus lagi, mungkin aku bilang tadi, mungkin kamu bisa tertarik buat mencoba bidang karir baru sebagai komunikator atau public speaker, atau kamu ngomong di TED Talks, atau kamu ngomong di TED, atau kamu ngomong di conference besar gitu lah, who knows? Atau kamu tertarik buat nulis blog, atau tiba-tiba kamu tertarik di dunia jurnalistik, atau kamu tertarik buat jadi lebih bawel lagi di sosial media, dan akhirnya orang-orang tuh mendengar ide-ide pemikiran kamu, isi gagasan kamu, kecerdasan kamu, dan mereka jadi lebih menghargai tentang apa yang mau kamu sampaikan, karena mereka jadi sadar omongan-omongan kamu dan pemikiran-pemikiran kamu tuh impactful. Kamu, you're not gonna be speaking about what's actually happening, tapi mungkin kamu akan lebih banyak berbicara tentang why it has to happen. Kamu mungkin gak akan lagi mempertanyakan apa sih yang sebetulnya kejadian, apa, tapi mungkin kamu akan mulai mempertanyakan mengapa. Bahkan mungkin membagikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan orang lain, termasuk pertanyaan mengapa yang mau kamu tanyakan itu, atau bahkan sempat kamu tanyakan. Karena selain transformasi dalam pola komunikasi, mungkin banget pola pikir kamu juga akan berubah. Pluto di Aquarius ini akan membantu kamu untuk mengikis atau membuang kebiasaan-kebiasaan lama, atau keyakinan-keyakinan lama, bahkan pola overthinking lama yang bisa menghambat pertumbuhan kamu. Karena ini adalah waktu yang baik untuk kamu memperbaharui cara kamu melihat dunia dan memandang dunia, serta menemukan perspektif-perspektif yang lebih besar, termasuk berdamai dengan dirimu dan pikiranmu sendiri. Terutama kalau kalian memang punya habit atau punya isu gampang overthinking. Dan teman-teman yang punya placement Sagittarius, terutama Sagittarius Rising, mungkin, aku bilang tadi, mungkin kamu jadi lebih aktif di sosial media atau di era digital ini, karena ternyata dalam astrologi itu juga ada kaitan dengan teknologi. Transit ini bisa membawa kamu ke petualangan-petualangan baru yang lebih seru di dunia online. Mungkin kamu bisa bertemu dengan banyak orang secara online, membangun komunitas secara online, membangun platformmu sendiri, atau tertarik buat jadi content creator, atau menemukan cara baru ya untuk bisa mengekspresikan diri dan bertemu dengan audiens atau menjangkau audiens, dan bisa jadi kamu dapat sudden exposure juga sih, atau tiba-tiba dapat followers banyak di sosial media, atau dapat teman banyak secara online, who knows. Last but not least, lagi-lagi aku mau ingatkan, ini bukan suatu hal yang perlu kamu takuti. Of course not. So are you ready to explore your thoughts and your new way of communicating? Apakah kamu siap untuk mengeksplorasi pikiran-pikiranmu, ide-idemu, gagasan-gagasan ajaib kamu, dan berkomunikasi dengan cara yang baru? Ingat, transit ini mungkin akan terasa menantang,
tapi hasilnya pasti bisa bikin kamu jadi lebih bijak, jadi lebih influential, jadi lebih berpengaruh, jadi lebih cerdas, dan jadi lebih berani mengekspresikan diri. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa untuk like, komen, kasih tahu aku. Terlebih kalau misalnya kalian punya rekomendasi atau saran kira-kira Delicious Braces ke depannya, baiknya perlu buat konten apa lagi yang seru-seru, karena aku baca komen kalian kok. Dan subscribe kalau misalnya kalian adalah penonton baru, supaya kamu gak ketinggalan konten-konten menarik lainnya dari Delicious Braces. Jangan lupa untuk subscribe, seperti aku bilang tadi, dan follow juga dong akun sosial media aku yang lain di Instagram, di TikTok, dan di Twitter, yang pasti akan aku cantumkan linknya di kolom deskripsi di bawah ini. Sampai jumpa lagi di petualangan-petualangan ajaib selanjutnya. Stay bold, Sagittarius. I'll see you when I see you. Bye-bye. God bless. I love you guys so much.